밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucy Ramawati dengan NIM 210600019. Baik, pada pertemuan ini saya akan menjelaskan mengenai materi teori ekonomi makro 2 tentang bab 7 pertumbuhan ekonomi 1. Dalam pertumbuhan ekonomi ada model pertumbuhan Solow. Model pertumbuhan Solow ialah dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam suatu perekonomian, dan bagaimana pengaruhnya terhadap output total barang dan jasa suatu negara. Dalam model ini kita akan menangani mengenai akumulasi modal. Di dalam akumulasi modal itu terdapat analisis penawaran dan permintaan barang untuk melihat berapa banyak output diproduksi pada waktu tertentu dan bagaimana output ini dialokasikan di antara berbagai alternatif penggunaan. Dalam analisis penawaran permintaan itu ada fungsi produksi. Fungsi produksi ini mempresentasikan transformasi dari input, yaitu dari input angkatan kerja, modal, teknologi produksi ke dalam output, ada barang jadi dan jasa pada waktu tertentu. Ini rumus aljabarnya, yaitu ada Y sama dengan F dikali dalam kurung K dan L. Y ini yaitu artinya pendapatan, F ini fungsi dari, K ini modal, dan L ini angkatan kerja. Skala hasil konstan. Asumsi ini memungkinkan kita menganalisis semua kuantitas relatif terhadap ukuran angkatan kerja. Skala hasil konstan mengimplikasikan bahwa ukuran perekonomian sebagaimana diukur oleh jumlah pekerja tak mempengaruhi hubungan antara output tiap pekerja dan modal tiap pekerja. Jadi dari sekarang kita notasikan semua kuantitas dalam istilah tiap pekerja dalam huruf kecil. Di sini fungsi produksi kita yaitu yang tadi itu Y sama dengan F dalam kurung K. Produk marginal modal atau MPK. Fungsi produksi menunjukkan bagaimana jumlah modal tiap pekerja menentukan jumlah output tiap pekerja. Kelandaian fungsi produksi adalah produk marginal modal. Jika K meningkat sebesar 1 unit, maka Y meningkat sebesar MPK unit. Dan ini rumus dari MPK. Permintaan terhadap barang dan fungsi konsumsi. Yang pertama ada rumus Y, yaitu Y ini ada output tiap pekerja sama dengan C konsumsi tiap pekerja ditambah investasi tiap pekerja. Kedua yaitu ada C konsumsi tiap pekerja sama dengan dalam kurung 1 kurang S itu tingkat tabungan. Yang ketiga yaitu ada output tiap pekerja sama dengan 1 gabungan dari rumus C tadi, rumus 1 dan 2. Lalu yang keempat ada investasi sama dengan tabungan. Jadi tingkat tabungan S adalah bagian dari output yang digunakan untuk investasi. Pertumbuhan persediaan modal dan kondisi mapan. Dalam kondisi ini ada dua kekuatan yang mempengaruhi persediaan modal. Yang pertama itu ada investasi dan depresiasi. Investasi itu pengeluaran tempat usaha dan peralatan, dan sedangkan depresiasi itu menuanya modal lama, menyebabkan persediaan modal menurun. Investasi tiap pekerja I sama dengan SY, investasi sama dengan tabungan.
kita substitusikan fungsi produksi untuk Y, kita dapat mengungkapkan investasi tiap pekerja sebagai fungsi dari persediaan modal tiap pekerja. Dalam persamaan ini akan menghubungkan persediaan modal yang ada dengan akumulasi modal baru. Output, konsumsi, dan investasi. Di dalam tingkat tabungan atau S, menentukan alokasi output antara konsumsi dan investasi. Untuk setiap tingkat K, output adalah fungsi dari investasi setiap pekerja. Investasi adalah sama dengan SF dalam kurung K, dan konsumsi adalah selanjutnya itu kita membahas tentang depresiasi. Dalam slide sebelumnya itu menjelaskan tentang menuainya modal lama menyebabkan persediaan modal menurun. Dampak investasi dan depresiasi pada persediaan modal itu ditunjukkan dalam persamaan ini. Perubahan persediaan modal sama dengan investasi dikurangi depresiasi. Di dalam slide sebelumnya menjelaskan mengenai investasi itu sama dengan tabungan. Kondisi mapan, equilibrium jangka panjang perekonomian. Ini adalah kurva investasi dan depresiasi. Jika garis merah itu ditunjukkan jika depresiasi melebihi investasi, maka persediaan modal akan menurun. Jika ini melebihi dari batas K ini, dan jika di bawah K, investasi ditunjukkan oleh garis hijau ini, investasi melebihi depresiasi, jadi persediaan modal tumbuh. Pada K ini menunjukkan investasi sama dengan depresiasi dan modal tak akan berubah sepanjang waktu. Bagaimana tabungan itu mempengaruhi pertumbuhan? Dalam model Solow tadi menunjukkan bahwa jika tingkat tabungan tinggi, perekonomian akan memiliki persediaan modal dan tingkat output yang tinggi juga. Jika tingkat tabungan rendah, maka perekonomian akan memiliki persediaan modal kecil dan tingkat output juga rendah. Jadi untuk kenaikan tingkat tabungan menyebabkan persediaan modal tumbuh ke kondisi mapan baru. Nilai kondisi mapan yang memaksimalkan konsumsi disebut tingkat modal kaidah emas. Untuk menemukan konsumsi tiap pekerja pada kondisi mapan, kita mulai dengan identitas pos pendapatan nasional. Itu sama dengan Y sama dengan C tambah I, dan disusun ulang C sama dengan Y kurang I. Dalam persamaan ini menyatakan konsumsi adalah output dikurangi investasi. Karena kita ingin menemukan konsumsi kondisi mapan, kita substitusi nilai kondisi mapan untuk output dan investasi. Output tiap pekerja pada kondisi mapan adalah F dalam kurung K, di mana K ini adalah persediaan modal tiap pekerja pada kondisi mapan.
Lalu karena persediaan modal tidak berubah pada kondisi mapan, investasi sama dengan depresiasi. Kita lanjutkan tadi, jadi menurut persamaan ini, konsumsi pada kondisi mapan adalah sisa dari output kondisi mapan dikurangi depresiasi kondisi mapan. Ini lebih jauh menunjukkan bahwa kenaikan modal kondisi mapan memiliki dua efek berlawanan pada kondisi mapan. Di satu sisi itu lebih banyak modal berarti lebih banyak output. Tapi di sisi lain, jika lebih banyak modal juga berarti lebih banyak output yang harus digunakan untuk mengganti modal yang habis dipakai. Output perekonomian digunakan untuk konsumsi atau investasi. Di kondisi mapan, investasi sama dengan depresiasi. Jadi konsumsi adalah selisih antara output F sama FK dan depresiasi. Konsumsi kondisi mapan dimaksimalkan pada kondisi mapan kaidah emas. Persediaan modal kaidah emas dinotasikan seperti ini dan konsumsi kaidah emas adalah C. Kondisi sederhana yang mencirikan tingkat modal kaidah emas. Ingat, kemiringan fungsi produksi adalah produk marginal modal MPK. Kemiringan garis karena dua kemiringan ini sama pada kaidah emas dapat dijelaskan dengan persamaan MPK sama dengan pada tingkat modal kaidah emas, produk marginal modal sama dengan tingkat depresiasi. Ingat, perekonomian tidak otomatis bergravitasi menuju kondisi mapan kaidah emas. Jika kita ingin persediaan modal untuk kondisi mapan tertentu seperti kaidah emas, kita butuh tingkat tabungan tertentu untuk mendukungnya. Selanjutnya itu pertumbuhan populasi. Model Solow dasar menunjukkan bahwa akumulasi modal sendiri tak bisa menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Tingkat tabungan tinggi menyebabkan pertumbuhan tinggi sementara, tapi perekonomian akhirnya mendekati kondisi mapan di mana modal dan output konstan. Untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kita harus memperluas model Solow untuk mencakup dua sumber lain dari pertumbuhan ekonomi. Jadi kita tambahkan pertumbuhan populasi pada modal, kita akan mengasumsikan bahwa populasi dan angkatan kerja tumbuh dengan tingkat konstan. Kondisi mapan dengan pertumbuhan populasi. Seperti depresiasi, pertumbuhan populasi adalah salah satu alasan mengapa persediaan modal per pekerja menurun. Jika N adalah tingkat pertumbuhan populasi dan ini adalah tingkat depresiasi, maka dari persamaan ini dari investasi impas. Artinya yaitu jumlah diperlukan untuk mempertahankan persediaan modal per pekerja konstan. Dan agar perekonomian ada di kondisi mapan, investasi pekerja harus mengatasi dampak depresiasi dan pertumbuhan populasi. Ini ditunjukkan oleh perpotongan dua kurva. Kenaikan tingkat tabungan menyebabkan persediaan modal tumbuh ke kondisi mapan. Mengenai dampak pertumbuhan populasi, kenaikan tingkat pertumbuhan populasi menggeser garis yang mewakili pertumbuhan populasi dan depresiasi ke atas. Kondisi mapan baru memiliki tingkat modal per pekerja lebih rendah daripada kondisi awal. Jadi modal Solow memprediksi perekonomian dengan tingkat pertumbuhan populasi lebih tinggi akan memiliki tingkat modal per pekerja lebih rendah dan karenanya pendapatan lebih rendah. Kenaikan tingkat populasi dari N1 itu dari garis hijau ini naik ke tingkat N2 ditunjukkan oleh garis biru, itu artinya akan mengurangi persediaan modal. Kondisi mapan dari
K1 ke K2. Yang dimana artinya dengan kenaikan pertumbuhan populasi itu akan menyebabkan modal dan pendapatan juga akan menurun. Pertumbuhan populasi di dalam perubahan persediaan modal pekerja ditunjukkan oleh persamaan berikut. Sekarang kita substitusikan fungsi dari modal pekerja dalam persamaan ini, yang artinya persamaan ini menunjukkan bagaimana investasi, depresiasi, dan pertumbuhan populasi baru mempengaruhi persediaan modal per pekerja. Investasi baru meningkatkan modal per pekerja, sementara depresiasi dan pertumbuhan populasi menurunkan modal pekerja. Ketika kita tidak memasukkan variabel pertumbuhan populasi, variabel N, dalam versi sederhana kita sedang mengasumsikan kasus khusus di mana pertumbuhan populasi adalah sama dengan 0. Di kondisi mapan, dampak positif investasi pada modal per pekerja hanya menyeimbangkan dampak negatif depresiasi dan pertumbuhan populasi. Begitu perekonomian ada pada kondisi mapan, investasi memiliki dua maksud. Yang pertama yaitu beberapa di antaranya mengganti modal yang terdepresiasi, dan sisanya yaitu menyediakan pekerja baru dengan jumlah modal kondisi mapan. Jadi kenaikan tingkat pertumbuhan populasi akan menurunkan tingkat output pekerja. Di dalam poin akhir tentang tabungan, dalam jangka panjang, tabungan perekonomian menentukan ukuran dari modal per pekerja, dan kemudian Y. Semakin tinggi tingkat tabungan, maka semakin tinggi persediaan modal dan semakin tinggi tingkat Y. Kenaikan tingkat tabungan menyebabkan periode pertumbuhan cepat, tapi akhirnya pertumbuhan itu melambat seiring kondisi mapan baru tercapai. Jadi menurut kesimpulannya itu, meskipun tingkat tabungan tinggi menghasilkan tingkat output kondisi mapan yang tinggi, tabungan sendiri saja tidak membangkitkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sekian dari materi mengenai pertumbuhan ekonomi 1. Jika ada kata-kata yang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.